Baik kawan-kawan, jadi pada awal video ini kita akan membahas tentang olahraga atletik. Nah, sebelum kita memasuki jenis dari olahraga atletik atau jenis-jenis dari olahraga atletik, kita ketahui dulu apa itu pengertian dari olahraga atletik. Nah, pengertian dari olahraga atletik ini adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Nah, kali ini kita akan membahas olahraga atletik jalan cepat. Nah, pengertian dari jalan cepat ini adalah merupakan cabang olahraga atletik berjalan dengan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara melakukan jalan cepat dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, berdirilah di belakang garis start dengan keadaan siap. Nah, yang selanjutnya, langkahkan kaki terkuat kalian ke depan dan usahakan titik tumpu berada di kaki paling depan ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya, codongkan badan kalian ke depan, lalu angkat kedua tangan kalian sampai ke atas bahu. Nah, yang terakhir, ketika sudah ada aba-aba dari wasit, maka siap-siaplah untuk berjalan dengan secepat-cepatnya untuk mencapai garis finish. Nah, yang kedua kita akan bahas olahraga atletik lari estafet. Nah, lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau berranting. Nah, sekarang saya akan coba mencontohkan kepada kalian bagaimana cara berlari estafet dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, posisi bersedia. Seperti terlihat di video ya. Nah, selanjutnya yaitu posisi siap. Nah, posisi ini kita disuruh untuk mengangkat lutut sampai sejajar dan jangan lupa untuk pandangan harus lurus ke depan. Yang selanjutnya yaitu aba-aba ya. Nah, pada aba-aba ini kamu akan berlari secepat-cepatnya untuk memberikan tongkat estafet yang kamu pegang kepada teman. Nah, selanjutnya berikan tongkat estafet yang kamu pegang tadi kepada temanmu dan usahakan tangan kanan dan tangan kiri. Maksudnya apabila kamu memberikan tongkatnya itu menggunakan tangan kanan, nanti temanmu itu akan menerimanya dengan menggunakan tangan kiri. Dan yang terakhir, temanmu akan lari secepat-cepatnya untuk mencapai garis finish. Nah, selanjutnya kita akan bahas permainan tradisional. Nah, sekarang kita akan ketahui dulu pengertian dari permainan tradisional. Nah, permainan tradisional itu adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Nah, kali ini saya akan memberitahu kepada kalian cara bermain permainan tradisional congklak. Nah, yang pertama, kalian itu siapkan papan congklaknya terlebih dahulu. Nah, berhubung saya tidak mempunyai papan congklak, di sini saya membuat papan congklak sendiri dengan cara menggambar 8 lingkaran di tanah. Dan selanjutnya itu satu lingkaran itu kita akan isi menggunakan batu. Nah, untuk lingkaran yang paling ujung itu jangan kalian isi dulu. Nah, selanjutnya kita akan memainkan permainan congklak ini. Yang pertama, kalian ambil batu dari lingkaran yang sudah kalian buat, lalu oper batu dari satu lingkaran ke lingkaran lainnya, dan jangan lupa untuk mengisi lingkaran yang kosong tadi. Nah, apabila dia berhenti di lingkaran yang di lingkaran itu ada batunya, maka kita bisa melanjutkan permainan tersebut. Nah, untuk lingkaran sisi satunya itu jangan kita isi karena lingkaran yang satunya itu lingkaran milik musuh. Nah, apabila dia berhenti di lingkaran yang kosong atau lingkaran yang tidak ada batunya, maka kita berhenti memainkannya dan selanjutnya itu diganti untuk musuh kita atau lawan kita untuk memainkannya. Nah, yang terakhir yaitu penetapan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Nah, untuk menetapkan pemenang siapa yang menang dan siapa yang kalah,
kalian tinggal hitung saja batu yang kalian kumpulkan dan batu yang musuh kalian kumpulkan, yaitu berada di lingkaran yang di ujung tadi. Nah, selanjutnya kita beralih ke permainan besar. Nah, pengertian permainan besar adalah suatu bentuk permainan yang mempunyai aturan-aturan baku, baik peraturan tentang fasilitas dan perlengkapan maupun peraturan permainan dan perwasitan. Nah, sekarang kita akan beralih ke contoh dari permainan besar. Contoh dari permainan besar yaitu permainan bola atau sepak bola. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Nah, selanjutnya itu tujuan pemain sepak bola. Tujuan pemain sepak bola adalah mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya serta menghindari gawang kita dari kebobolan atau kemasukan bola dari tim musuh. Dan selanjutnya ada teknik dasar bermain bola. Nah, yang pertama mengendang atau kicking. Nah, yang selanjutnya mengontrol atau menghentikan bola, atau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut dengan stopping. Nah, yang selanjutnya yaitu menggiring atau dribbling. Nah, selanjutnya menyundul atau heading. Nah, selanjutnya lemparan ke dalam atau throw in. Nah, yang terakhir adalah menjaga gawang atau goalkeeping. Sekarang kita akan membahas tentang senam. Nah, yang pertama kita akan bahas lebih dahulu yaitu pengertian dari senam. Nah, senam ini merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan kesaksian gerak fisik yang teratur. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang sejarah senam. Nah, sejarah senam ini pertama kali diperkenalkan pada zaman Yunani kuno. Senam berasal dari kata gimnastik atau gimnas yang berarti telanjang. Sebab pada waktu itu orang-orang berlatih tanpa memakai pakaian. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu jenis-jenis dari senam. Yang pertama itu ada senam aerobik, ada senam artistik, ada senam lantai, ada senam dasar, dan yang terakhir itu adalah senam ritmik sportif. Nah, sekarang saya akan coba menyontohkan kalian tentang gerakan senam. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang olahraga renang. Nah, pertama kita akan bahas tentang pengertian renang. Nah, renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan kaki dan tangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat dari berenang. Nah, manfaat dari renang yang pertama itu menjaga kesehatan otot dan tulang. Yang selanjutnya itu menyehatkan jantung. Yang selanjutnya menurunkan berat badan. Selanjutnya meredakan stres, dan yang terakhir itu meningkatkan tinggi badan. Nah, sekarang kita beralih ke poin berikutnya yaitu macam-macam gaya renang. Nah, macam-macam gaya renang yang pertama itu ada renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Pada gaya bebas, tubuh berada pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara kaki berada pada inci di bawah permukaan air.
Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang renang gaya punggung. Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air dan posisi tubuh tenggelam. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas. Bedanya, pada gaya punggung, wajah perenang berada di atas permukaan air sehingga mudah untuk bernapas dan membuka mata. Nah, selanjutnya adalah renang gaya dada. Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak karena gerakannya mirip katak saat berenang. Renang gaya dada adalah renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air dan dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Nah, yang terakhir yaitu renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu.